Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Syariah YIN Jember tahun akademik 2020-2021. Mudah-mudahan dengan bergabungnya adik-adik sekalian, para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Jember menjadi hal yang membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadi awal bagi kita, terutama para mahasiswa baru, untuk mewujudkan segala cita dan asa yang diharapkan oleh kita semua dan juga terutama adalah harapan keluarga, yaitu peningkatan kapasitas intelektual dan hal-hal yang melingkupinya sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin Allahumma amin. Para mahasiswa baru Fakultas Syariah YIN Jember tahun 2020-2021 yang saya banggakan, pada momentum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan pada tahun 2020 ini, memang ada sesuatu hal yang berbeda. Di antaranya adalah kita tidak bisa bertatap muka, namun kita sampaikan poin-poin pemikiran di dalam PBAK ini menggunakan media virtual. Namun saya merasa bahwa hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi ini perlu disampaikan, karena saya selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang membina, yang membawai proses pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Syariah Jember, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Para mahasiswa baru Fakultas Syariah yang berbahagia, yang pertama, bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Syariah Jember adalah didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, yaitu tentang Peraturan Pemerintah PP Nomor 60 Tahun 99 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sedangkan yang keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, karena Fakultas Syariah Jember itu berada di lingkungan di lingkungan Kementerian Agama. Dan yang kelima, dasar dari penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan itu ada pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ini adalah menjadi sebuah dasar bagi kita untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan di lingkungan Fakultas Syariah YIN Jember. Selanjutnya, para mahasiswa yang berbahagia, bahwa tujuan dari pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Syariah adalah mengacu juga kepada bagaimana proses pembinaan atau tujuan pembinaan dari perguruan tinggi keagamaan Islam
secara umum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, tujuannya adalah mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang bernuansa Islami. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, bakat, minat, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan. Tentu untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, para mahasiswa ini membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang yang melibatkan berbagai komponen sivitas akademika, mulai dari unsur pimpinan di lingkungan YAIN Jember, terutama Fakultas Syariah Jember, kemudian melibatkan unsur para tenaga edukatif, para unsur dosen, para unsur tenaga kependidikan, para juga termasuk di dalamnya adalah unsur kemahasiswaan. Sehingga beberapa komponen ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan sebuah tujuan yang diinginkan oleh kita semua, yaitu bagaimana mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang unggul, memiliki integritas moral, dan kemudian dia memiliki kemampuan spiritual yang menjadi dasar untuk mengembangkan ilmu-ilmunya kelak di tengah-tengah masyarakat kita. Para mahasiswa baru yang saya banggakan bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan proses ini. Jadi kalau kita memahami proses bahwa kesempurnaan hari ini, apa yang dicapai hari ini adalah awal untuk hari esok. Sehingga kesempurnaan itu adalah proses untuk kita lakukan setiap tahapan-tahapan di dalam kehidupan kita, termasuk diantaranya adalah kita berproses di dunia kemahasiswaan di Fakultas Syariah Jember. Salah satu konsep, kalau kita lihat, maka kemudian konsep itu di dalam proses pendidikan mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah Jember itu juga pertama bersifat kurikuler. Ada kurikulum yang telah disusun dengan baik, yang sudah kemudian disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Tuntutan kebutuhan di dalam mengarahkan mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Kemudian juga salah satunya adalah bagaimana kurikulum ini juga bisa mengawal aspek keberhasilan, kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga dia mampu memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang ditekuni selama masih mahasiswa. Itu masuk kategori kurikuler. Kemudian yang kedua, pembinaan kemahasiswaan itu juga ada yang kita kenal dengan adanya ekstra kurikuler. Artinya pembinaan yang dilakukan itu di luar kurikulum yang sudah ditentukan. Itu bisa berupa hal-hal yang bersifat soft skill. Bagaimana keterampilan kita di dalam hidup kita, keterampilan di dalam berkomunikasi, keterampilan di bidang leadership dan lain sebagainya. Kalau kurikulum atau kurikuler tadi dia adalah merupakan hard skill. Artinya bahwa kurikulum dapat mengantarkan seseorang dapat memiliki kompetensi. Jadi mahasiswa sekalian, kalau Anda ingin memiliki kompetensi di bidang itu, maka harus kuliah aktif. Karena kompetensi tidak bisa didapatkan oleh kita di luar kurikulum. Karena kurikulum itu sudah diramu sedemikian rupa untuk untuk mahasiswa itu agar mendapatkan kompetensi. Salah satunya kompetensi misalnya, kompetensi mahasiswa di bidang hukum tata negara, kompetensi mahasiswa di bidang hukum pidana, kemudian kompetensi mahasiswa di bidang hukum ekonomi syariah, kompetensi mahasiswa di bidang hukum keluarga. Ini adalah bisa dicetak hanya dengan menggunakan
kurikuler ini, pendekatan kurikulum yang sudah dirancang sedemikian rupa. Maka oleh karena itu, kuliah jangan malas, karena kuliah ini adalah instrumen kita untuk mendapatkan hard skill ini, yang mewujud kepada keahlian. Tanpa keahlian, kita akan sangat sulit untuk mewujudkan harapan-harapan kita, apalagi bersaing di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler ini akan menuju kepada soft skill. Apa saja di antaranya? Ini berkembang di luar perkuliahan. Seperti seni, kita berkomunikasi, menguatkan bagaimana cara kita memimpin misalnya di organisasi-organisasi intra maupun ekstra. Ini adalah soft skill. Antara hard skill dengan soft skill, antara kurikuler dengan ekstrakurikuler, itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki keahlian, tetapi dia tidak memiliki soft skill atau keterampilan dia mengkomunikasikan keahliannya itu, maka kita akan menjadi produk yang gagal. Sebaliknya, kita memiliki soft skill yang baik, kepemimpinan yang baik, tanpa didukung oleh sebuah kompetensi, maka itu adalah merupakan hal yang akan membawa kegagalan di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, para mahasiswa yang saya banggakan, bahwa antara kurikuler dengan ekstrakurikuler itu menjadi tujuan daripada Fakultas Syariah sebagai bagian daripada perguruan tinggi di PTKIN ini. Yaitu apa? Keduanya adalah untuk merumuskan bagaimana mutu kualitas lulusan Fakultas Syariah Jember. Misalnya, mereka memiliki mereka ada yang berprofesi menjadi hakim. Nah, di situ kemudian kita akan mengetahui bagaimana skill, hard skill dengan soft skill itu akan bermanfaat luar biasa. Mereka yang menjadi advokat, mereka yang menjadi konsultan hukum, mereka yang menjadi jaksa dan lain sebagainya, semua itu akan menjadi perpaduan antara soft skill dan hard skill. Yang keduanya itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang selanjutnya adalah bagaimana kita kemudian melakukan proses pembelajaran di perguruan tinggi ini. Ini saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, tentu mahasiswa ini bagi kami adalah, saya yakin bahwa tidak ada manusia yang bodoh, tetapi yang ada adalah manusia atau kita yang tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa yang ada di sekitar kita. Saya sampai hari ini masih sangat yakin bahwa tidak ada orang bodoh itu. Tetapi ada yang memiliki keterbatasan di dalam mengakses informasi. Maka oleh karena itu, berbagai informasi yang harus kita lakukan, yang harus kita cerna, maka akan sangat luar biasa bagi kita semua. Maka oleh karena itu, bagaimana cara kita melakukan program? Maka kita harus punya program setiap semester. Mulai sejak PBAK sampai kita lulus misalnya. Itu ada program-programnya. Di antaranya misalnya, setelah PBAK kita akan melakukan adaptasi dengan lingkungan kita. Yang semula kita tidak tahu tentang tata cara membaca. Kita mulai membaca. Kita mulai kemudian berdiskusi dengan tajam dan lain sebagainya. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu pada semester 2 misalnya, kita konsentrasi penuh untuk mengikuti perkuliahan, karena ini mengarah kepada peningkatan kompetensi kita. Kemudian pada semester 3, misalnya, semester 3 kita menguatkan leadership kita, mulai kita masuk di dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan, mulai kita masuk di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang menguatkan kepemimpinan kita. Dan kemudian pada semester 4 kita dicoba untuk melakukan belajar tentang pemecahan masalah dan lain sebagainya. Kita mulai mengamati untuk memecahkan, bahkan untuk memberikan solusi-solusi di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian pada semester 5 paling tidak kita bisa menguasai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang begitu penting di dalam kegiatan akademik kita kuasai pada tahap-tahap semester 5. Kemudian semester 6 kita menguasai bidang-bidang inti kita. Kalau HTN, bagaimana dia mampu merumuskan peraturan perundang-undangan, dia paham terhadap aspek-aspek yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya seperti itu. Kalau HES misalnya, dia paham tentang hukum kontrak,
dia paham tentang hukum perjanjian, bahkan kemudian bagaimana cara penyusunannya. Nah, ini menjadi penting. HK, bagaimana kemudian sangat paham terhadap kompetensi dalam bidang hukum keluarga, mulai dari aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian sampai kemudian masalah-masalah perceraian, bahkan sampai kemudian masalah-masalah waris. Semua itu adalah merupakan kompetensi atau bidang inti yang harus dikuasai oleh kita pada semester 6. Dan yang terakhir adalah kita akan masuk kepada tahap ketujuh, yaitu tahap praktek kerja. Jadi nanti akan didukung, praktek kerja ini akan didukung oleh laboratorium. Kita memiliki laboratorium falak kita punya, laboratorium peradilan kita punya, bahkan sekarang sudah ada laboratorium Mahkamah Konstitusi, ada laboratorium fikih misalnya, terutama fikih ibadah misalnya. Ini semua nanti akan mendukung terhadap bagaimana kita kerja di memiliki pengalaman praktek kerja. Dan yang terakhir adalah kita akan diwisuda dan akan memulai masuk kepada tahapan dunia nyata, yaitu dunia kerja, dunia kita tempat mengabdi kepada masyarakat kita. Maka setiap semester harus dilakukan dengan perencanaan yang baik agar kita bisa memperoleh hasil yang maksimal di dalam proses kita selama kita menjadi mahasiswa. Kemudian antara hard skill dengan soft skill tadi itu direncanakan baik di tingkat kegiatan akademik. Setiap semester secara teoritis kita banyak menguasai dan sebagainya, termasuk juga di kegiatan kemahasiswaan yang nanti ini bisa oleh teman-teman mahasiswa bisa mulai ikut kepada organisasi intra. Itu ada Republik Mahasiswa Fakultas Syariah Jember, kemudian kita memiliki RM di situ, Republik Mahasiswa Fakultas Syariah Jember, ada Dema Fakultas, ada Senat Mahasiswa Fakultas, ada Himpunan Mahasiswa Program Studi, HK, HPI, kemudian HES dan HTN. Kemudian di sisi lain juga kita memiliki komunitas peradilan semu, yang bagi mereka yang mau ke praktisi hukum misalnya, kita punya Kompas, komunitas pecinta astronomi Islam misalnya. Dan praktek-praktek yang lainnya yang itu akan mendukung kepada kita bahwa kita memiliki kapasitas kompetensi yang sangat utuh dan kemudian kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian saudara mahasiswa baru Fakultas Syariah yang saya cintai, kemudian hal yang menjadi kendala untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kita sebenarnya sangat banyak sekali. Namun sebelum masuk kepada tahap kendala-kendala itu, saya ingin menyampaikan bahwa di dunia kemahasiswaan adalah merupakan dunia yang sangat luas yang diberikan kepada kita, sehingga di dunia perguruan tinggi kita mengenal ada kebebasan akademik, ada kebebasan mimbar akademik. Mengapa demikian? Karena mahasiswa dilatih untuk memiliki pandangan-pandangan yang mandiri. Kemudian dia memiliki keputusan-keputusan yang tepat dan mandiri, sehingga nanti diharapkan ketika dia nyampe di masyarakat, ketika mahasiswa nyampe di masyarakat, maka mahasiswa dapat melaksanakan itu dengan baik dan menjadi calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Para mahasiswa baru Fakultas Syariah yang saya banggakan, bahwa kita dalam proses menguatkan dinamika kemahasiswaan itu, bahwa ada keilmuan yang bisa didapatkan dari faktor kurikulum dan juga kemudian ada yang di luar kurikulum. Maka keduanya harus seimbang, dan yang paling penting adalah bahwa penguatan-penguatan diskusi itu dapat dijalankan dengan baik. Yang paling terakhir dari saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, bahwa kita jangan gagal, karena kegagalan itu adalah hal yang sangat berisiko di dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan kembali. Gagal boleh tapi untuk diperbaiki, tetapi ketika kemudian gagal tidak bisa diperbaiki, ini adalah sesuatu yang menjadi malapetaka.
Apa godaan-godaannya? Godaan-godaannya di dalam dunia kemahasiswaan adalah ada pergaulan bebas. Ini harus dihindari biar kemudian kita tidak gagal. Kemudian yang kedua, kita hari ini dijebak banyak jebakan-jebakan, yaitu budaya instan, bahwa kita bisa kadang melakukan plagiasi, copy paste dan sebagainya, bahwa karya-karya yang kita lakukan itu banyak yang kadang-kadang itu adalah menginginkan lebih cepat selesai dan sebagainya, padahal itu adalah karya orang lain. Kemudian selanjutnya adalah kita sering berpikir yang penting lulus dulu, pekerjaan kemudian. Kita tidak merencanakan itu dengan baik. Nah, ini adalah merupakan kendala-kendala atau godaan-godaan yang ada di dalam dunia kemahasiswaan. Kalau kita bisa melalui itu semua dengan baik, maka saya yakin dunia kemahasiswaan kita akan kita peroleh dengan sukses, dan kemudian benar-benar ketika kita sampai besok di masyarakat, maka akan sesuai dengan yang kita impikan. Demikian presentasi dari saya selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan sekali lagi selamat bergabung dengan kami di Fakultas Syariah, dan kami menunggu proses saudara semua, dan kami doakan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan menjadi pijakan bagi kita untuk menuju kesuksesan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.